Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Siti Fitriani Saleh dari Provinsi Sulawesi Selatan, peserta pelatihan calon asesor PCA tahun 2022 kelas 8. Baik, saya akan memaparkan secara singkat mengenai analisis menyilang. Pemaparan ini merupakan bagian dari tugas pra pelatihan. Oke, yang pertama kita akan melihat pengertian rekomendasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekomendasi diartikan sebagai saran yang menganjurkan, membenarkan, atau menguatkan. Nah, berdasarkan itu, maka rekomendasi dalam proses akreditasi dimaknai sebagai saran yang menganjurkan sekolah untuk melakukan sesuatu atau membenarkan sekolah dalam melakukan sesuatu atau menguatkan sekolah melakukan sesuatu untuk perbaikan sekolah itu di kemudian hari. Selanjutnya, analisis menyilang kapan dilakukan? Dilakukan sebelum asesor menuliskan rekomendasi untuk sekolah. Apa yang dianalisis? Yaitu antar butir dalam satu komponen atau bisa juga antar butir antar komponen. Jadi antar butir dalam satu komponen maupun butir-butir antar komponen yang dianalisis secara menyilang. Mengapa kita melakukan analisis menyilang? Karena ada korelasi atau hubungan sebab akibat antar butir penilaian yang perlu diselidiki. Nah, korelasi atau hubungan ini tidak dibangun berdasarkan asumsi atau dugaan kita, tapi tentu berdasarkan teori. Ada banyak teori-teori kependidikan yang mendasari bahwa misalnya ada hubungan antara manajemen sekolah dengan mutu lulusan, itu ada teorinya tersendiri. Dari situ kita membangun korelasi atau hubungannya. Kemudian, dari analisis korelasi atau hubungan sebab akibat ini, maka akan dapat ditemukan faktor krusial atau kausa prima atau penyebab utama mengapa sampai kinerja satu sekolah itu berada pada level yang rendah. Nah, faktor krusial inilah yang menjadi prioritas utama untuk diatasi sekolah agar kinerjanya, agar mutu dari sekolah itu dapat menjadi lebih baik. Berdasarkan ini semua, maka dibangunlah rekomendasi. Kalau memang rekomendasi ini disusun berdasarkan analisis menyilang, ada teori dan ada faktor krusial yang prioritas untuk didasari, maka rekomendasi itu akan tepat sesuai permasalahan dan kondisi sekolah. Selanjutnya kita lihat prosedur analisis menyilang. Yang pertama, kita mesti membaca data capaian kinerja per butir secara berurutan. Data yang capaian kinerja yang sudah dilakukan penilaian itu kita baca secara berurutan. Kita lihat level-levelnya dari setiap butir. Lalu identifikasi dan beri tanda butir dengan capaian kinerja level rendah. Selanjutnya, periksa butir yang telah ditandai. Tadi kita sudah tandai, mungkin kita beri warna atau apa untuk level-level rendah yang mencapai level 1 atau 2, itu yang fokus kita amati. Kemudian cari hubungan sebab akibat antar butir yang berujung pada mengapa sampai level butir tertentu itu berada pada level rendah. Nah, mencari hubungan sebab akibat antar butir inilah yang disebut analisis menyilang. Selanjutnya, tuliskan kesimpulan dari korelasi antar komponen maupun subkomponen yang berdampak pada rendahnya kinerja pada butir tertentu itu. Nah, dari sinilah kita bisa membuat rekomendasi. Kemudian, ketentuan dalam menuliskan rekomendasi yang pertama dituliskan berdasarkan pendapat bersama antara asesor 1 dan asesor 2. Jadi bukan hanya karena sudah dilakukan penilaian lalu diserahkan tanggung jawabnya kepada asesor 1 untuk membuat rekomendasi. Tidak seperti itu. Tapi dituliskan
secara bersama berdasarkan pendapat bersama. Kemudian dituliskan setelah proses penilaian kinerja, analisis menyilang, penilaian kelompok antara asesor 1 dan 2, dan pengambilan kesimpulan kelompok antara asesor 1 dan 2 selesai. Setelah semua itu selesai, barulah mulai dituliskan rekomendasi. Selanjutnya kita lihat rekomendasi yang baik itu adalah yang dapat mengatasi masalah yang terjadi, dapat dilaksanakan sesuai kondisi sekolah atau madrasah, jadi tidak mengawang-awang, tidak fantastis. Mungkin kita memang mau yang terbaik, tapi kita mesti realistis juga melihat kondisi sekolah itu. Kemudian efektif dan efisien. Efektif karena sesuai dengan kebutuhan sekolah, dan efisien karena tepat sasaran, tidak membutuhkan prosedur yang berbelit-belit, yang malah akan menyulitkan sekolah. Kemudian, rekomendasi yang baik itu adalah rekomendasi yang tidak terindikasi akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Selanjutnya, kalimat rekomendasi itu adalah kalimat yang memuat kalimat memengaruhi, memberi alasan dengan dasar berupa regulasi atau teori atau filosofi, mengarahkan, menggambarkan kondisi yang harus dicapai sekolah, dan menggerakkan, menyarankan bentuk kegiatan atau tindakan yang perlu dilakukan dengan menggunakan kalimat yang konkret yang dapat dikerjakan, bukan kalimat normatif. Kemudian memberdayakan, dan yaitu menyatakan orang atau pihak yang harus terlibat dalam pelaksanaan tindakan. Demikian penjelasan singkat mengenai analisis menyilang. Sekian dari saya. Terima kasih.